Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Kartika Awaliyah MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 9 Kota Jambi, di mana fasilitator saya Bapak Kusjet Moko dan pengajar praktik Bapak Tony Sepriyadi. Pada pertemuan kali ini ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pembahasan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya menganggap siswa-siswi sebagai kertas kosong, di mana saya sebagai seorang pendidik bebas menulis kertas-kertas tersebut. Yang kedua, dalam proses pembelajaran saya lebih mementingkan konsep atau mengejar target KKM. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran saya masih menerapkan hukuman seperti zaman kolonial Belanda. Nah, jika peserta didik tidak membuat tugas, terkadang saya minta peserta didik berdiri di depan kelas. Kalau seandainya ada peserta didik yang ribut, yang susah diatur, saya minta dia squat jump atau push up. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pembahasan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, yang pertama, saya tidak menerapkan lagi adanya hukuman dalam proses belajar mengajar seperti kolonial Belanda. Di sini saya akan lebih memperhatikan atau melakukan pendekatan kepada peserta didik. Yang kedua, dalam proses pembelajaran saya lebih mementingkan prosesnya, bukan hasilnya. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran sebelum memulainya, saya melakukan diagnosis awal. Artinya, yang pertama yang saya lakukan yang mengenali peserta didik, kemudian latar belakangnya, kemudian bakat dan minat peserta didik tersebut. Pembahasan yang ketiga, penerapan yang akan saya lakukan agar tercerminnya pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain yang pertama, saya akan menerapkan model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam setiap proses pembelajaran. Artinya apa? Setiap pertemuan di dalam kelas saya menggunakan model-model pembelajaran yang berbeda-beda agar dapat mengembangkan kreativitas peserta didik dan mampu mengeksplor kemampuannya. Karena kita lihat bahwa peserta didik memiliki bakat dan minat masing-masing atau cara belajar tersendiri. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar, saya ingin berbasiskan kearifan lokal dan budaya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya tinggal di daerah Kota Jambi. Di sini banyaknya pabrik karet di daerah seberang Kota Jambi. Nah, dalam proses pembelajaran saat materi pencemaran lingkungan bisa saya contohkan atau konstekstual langsung ke lapangan melihat pencemaran dari Sungai Batanghari, adanya pabrik karet di sini. Yang ketiga, pembelajaran memperhatikan kodrat alam dan zaman. Kita lihat di sini kodrat anak, yaitu dia memiliki karakteristik atau bakat dari lahir. Nah, di sini kita akan melihat perkembangannya, bakat dan minatnya. Itulah yang akan kita kembangkan nanti di sekolah. Contoh, seandainya di sini anak yang pandai sains. Nah, di sini kita latih terus anak itu, kita tuntun ikut olimpiade. Kemudian ada anak seandainya yang suka berolahraga. Nah, di sini kita ajarkan atau kita tuntun dia untuk mengembangkan bakatnya sebagai atlet. Nah, kemudian kodrat
zaman. Kita lihat di sini zaman semakin berkembang, artinya dinamis. Lambat laun, zaman akan selalu berkembang. Contoh, dahulu kita belum bisa mengakses internet. Nah, zaman sekarang anak-anak sudah bebas mengakses internet. Disinilah banyak sumber pembelajaran. Kalau dahulu hanya guru dia jadi sumber belajar, nah sekarang sudah banyak. Alam pun bisa jadi sumber belajar. Nah, selanjutnya di sini saya sebagai pendidik tidak hanya menuntut peserta didik untuk menjadi pandai. Artinya saya menuntun dengan banyak kesabaran agar bakat peserta didik ini berkembang dengan baik. Selanjutnya, menerapkan merdeka belajar dengan pencapaian profil Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global, inovatif, mandiri, dan sikap gotong royong. Profil Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam proses pembelajaran, dalam materinya bisa saya kaitkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sempurna. Dalam materi sistem pencernaan makanan, di sini kita bisa kaitkan ya antara pabrik yang dibuat oleh manusia dan kita yang dibuat oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa beri contoh, pabrik mengolah bahan mentah itu mengeluarkan suara yang bising, sedangkan tubuh kita mengolah makanan yang masuk tidak bersuara apa dan itu pun tidak mengganggu telinga kita. Kemudian sifat yang inovatif dan kreatif. Di sini bisa dilihat dalam proses pembelajaran Merdeka Belajar, anak-anak dibebaskan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan model pembelajarannya masing-masing. Artinya apa? Seandainya anak yang suka belajarnya itu visual, dia melihat atau menulis, dibebaskan untuk mencapai tujuan pembelajarannya dengan gayanya masing-masing. Yang kedua, kebinekaan global. Di sini bisa kita lihat dalam materi seni budaya. Di sini saya juga selain IPA di sekolah ini juga saya mengampu mata pelajaran seni budaya. Di sini seandainya ada seni lukis, saya terapkan ke peserta didik membuat lukisan yaitu mengenai motif-motif batik di Provinsi Jambi ini. Nah, di sini ada ciri khas motif batik di Jambi, durian pecah atau perahu terbalik. Di sini banyak motif-motifnya. Nah, di sini saya terapkan juga kearifan lokal budaya Jambi. Nah, kemudian selanjutnya gotong royong. Di sekolah saya terapkan sikap pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan adanya gotong royong kepada peserta didik. Artinya apa? Di setiap waktu atau disediakan waktu di sini untuk anak-anak gotong royong membersihkan lingkungan sekolah agar anak ini memiliki jiwa atau rasa sikap kerjasama, bergotong royong, dan memiliki sikap bertanggung jawab.